Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Akibat pembakaran sampah, bengkel mobil terbakar. Cabuli 6 santri pimpinan Ponpes ditangkap. Semburan air belerang muncul di pemukiman warga. Dua ekor buaya naik ke daratan di sekitar Sungai Ciberem di Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Diperkirakan 2 ekor buaya tersebut memiliki panjang lebih dari 1 meter. 2 ekor buaya tersebut sudah terlihat sejak 1 pekan terakhir. Meski masih berukuran kecil, namun warga khawatir terdapat induk buaya di sekitar sungai dan bisa membahayakan mereka. Sejak buaya muncul ke permukaan, warga yang biasa memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari takut. Biasanya warga memanfaatkan air sungai untuk mandi dan mencuci, terlebih di saat musim kemarau seperti saat ini. Warga sudah berusaha menangkap buaya tersebut, namun belum membuahkan hasil. Warga berharap pihak terkait menangkap buaya tersebut. Bahwa ada 2 ekor anak buaya, yaitu warna putih sama warna hitam. Jadi kami di sini sangat mengkhawatirkan warga setempat, takut ada bahayalah intinya. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan semuanya, minta bantuan kepada tim lah untuk gimana caranya hewan ini bisa dijinakkan. Warga memperkirakan jumlah buaya yang berada di aliran sungai tersebut lebih dari 2 ekor. Untuk sementara, warga dilarang untuk beraktivitas di sungai. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Warga perumahan Geraha Ciujung Keragilan, Kabupaten Serang digegerkan dengan munculnya semburan air berbau belerang di depan rumah warga. Semburan air setinggi sekitar 7 meter ini terjadi saat warga sedang mengebor air untuk kebutuhan rumah tangga. Semburan muncul saat pengeboran mencapai kedalaman 30 meter. Akibat kejadian tersebut, pengeboran terpaksa dihentikan karena khawatir semburan air akan semakin deras. Meski sudah lebih dari 1 hari, namun semburan air tersebut masih belum mereda. Menurut Ketua RT, semburan air juga pernah terjadi tahun lalu di lingkungannya. Di wilayah saya itu, kalau ngebor itu kedalaman di atas 30, itu seharusnya tidak boleh. Tapi karena mungkin warga juga nggak lapor, kemudian yang ngebor itu adalah dari perumahan lain, jadi nggak tahu wilayah sini. Kalau dalam kedalaman 30 itu akan menimbulkan semburan gas campur belerang itu, Pak. Warga sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, namun petugas belum tiba di tempat tersebut. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Untuk mencapai target penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor, Samsat Cikokol mendatangi satu persatu rumah warga yang menunggak pajak kendaraan. Kali ini petugas Samsat mendatangi rumah di lingkungan Sukasari, Kota Tangerang. Langkah ini dilakukan karena banyaknya warga di Kota Tangerang yang menunggak pajak tahunan. Penyerapan pajak kendaraan baru mencapai sekitar 60%. Selain kendaraan pribadi milik warga, kendaraan dinas milik pemerintah daerah dan perusahaan juga masih banyak yang menunggak pajak. Ini masyarakat perlu kita selesaikan secara intens, masif ke lapangan. Selain juga mengingatkan bahwa yang bersangkutan belum membayar pajak. Pendekatan ini kita lakukan sebagai bentuk pendekatan yang humanis, sehingga masyarakat bisa paham terhadap apa program-program pemerintah terkait pembebasan pajak, denda pajak, ataupun sekaligus dengan hal-hal yang lain yang memang perlu ditanyakan oleh masyarakat. Sementara para wajib pajak mengaku sangat terbantu dengan adanya program bebas denda, sehingga mengurangi beban biaya yang perlu dikeluarkan. Ini Pak, saya ganti
perpanjang STNK dan ganti plat motor. Tadi pajaknya untuk berapa lama, Bu? Pajaknya 1 tahun. Iya. Terus tadi kan ada beberapa program yang terbaru tuh, Bu. Bagaimana dengan program-program tersebut, Bu? Program Bebas denda itu, bebas Bu. denda, iya. Jadi alhamdulillah kayaknya ada diskon gitu. Iya, untuk pajak ini bulan Agustus ya, Pak. Iya. Terbantu juga cuman soalnya saya juga balik nama kan, jadi nggak ada biaya bebannya. Ya, terlalu terbebani ya, Bang? Iya. Abang kedepannya harapannya seperti apa, Bang, dengan ada program-program tersebut, Bang? Programnya semoga berlanjut terus ya, Mas. Dengan bantu juga buat kita juga sih. Terhitung 22 Agustus hingga Oktober 2023, pemerintah Provinsi Banten menerapkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.